Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hari ini kita semua mendapatkan limpahan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan kalian tentang salah satu tempat yang sangat istimewa bagi umat Islam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid ini adalah masjid yang paling tua kedua setelah Masjidil Haram. Masjid ini juga memiliki banyak kisah dan keajaiban yang terkait dengan sejarah Islam dan Nabi Muhammad SAW. Tahukah kalian mengapa Masjid Al-Aqsa begitu penting dan berharga bagi umat Islam? Mari kita simak bersama-sama beberapa fakta menarik tentang masjid ini. Al-Aqsa merupakan salah satu tempat yang disucikan oleh umat Islam. Masjid tersebut memiliki nilai-nilai sejarah bagi umat Islam, khususnya berkaitan dengan praktik peribadatan, di mana Al-Aqsa dahulu pernah menjadi kiblat pertama dan lokasi peristiwa Isra Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Masjid Al-Aqsa tercermin dari sabda Nabi yang menyatakan, "Jangan mengencangkan pelana atau melakukan perjalanan jauh kecuali untuk mengunjungi 3 masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjidku atau Masjid Nabawi." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Masjid Al-Aqsa menjadi mulia sebab posisinya sebagai masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Sebagaimana penuturan Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang artinya, dari Abu Dzar ia berkata, "Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, masjid mana yang pertama kali dibangun di bumi?" Rasulullah menjawab, "Masjidil Haram." Aku bertanya lagi, "Kemudian yang mana lagi?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Aku bertanya lagi, "Selang berapa lama keduanya dibangun?" Beliau menjawab, 40 tahun. Namun dimanapun kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Tempat itu dapat menjadi masjid bagimu. Hadis riwayat Muslim. Di dalam Al-Quran, Masjid Al-Aqsa diposisikan dengan mulia sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat. Berikut detailnya. Kemuliaan pertama yaitu adalah negeri yang diberkahi. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 81 yang artinya, "Kami menundukkan pula untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya yang berembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Kami mengetahui segala sesuatu." Negeri yang diberkahi dalam ayat tersebut adalah negeri Syam. Negerinya para nabi diutus dan juga disemayamkan. Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam Al-Tafsir Al-Munir menyebutkan, Syam atau Palestina adalah tanah suci yang telah diberkahi Allah dengan banyaknya nabi-nabi yang diutus ke sana. Syariat yang mereka bawa telah menyebar ke seluruh dunia. Tanah ini dikaruniai kesuburan, pepohonan, dan sungai-sungai yang melimpah, sehingga kebaikan dunia dan akhirat seolah-olah ada di dalamnya. Begitu pula Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, "Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya." Kemuliaan yang kedua yaitu menjadi kiblat pertama umat Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, "Kami tidak menetapkan kiblat atau Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat
kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Ayat di atas berkaitan dengan peristiwa pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, di mana umat Islam telah melaksanakan salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Di sisi lain, meskipun Nabi salat menghadap Baitul Maqdis, beliau senang apabila kiblat umat Islam dipindah menghadap Ka'bah, dan Nabi SAW pun berdoa kepada Allah sehingga Allah kabulkan permintaan tersebut. Kemuliaan yang ketiga yaitu lokasi Isra Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya atau Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat di atas menceritakan kisah Isra Mi'raj yang dialami Nabi dalam waktu semalam, di mana beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Syekh Wahbah dalam tafsirnya menjelaskan sebab penamaan Masjidil Aqsa dan juga alasannya mengapa wilayah itu diberkahi. Beliau berkata, Masjidil Aqsa adalah rumah suci, disebut Al-Aqsa karena jaraknya yang jauh dari Hijaz. Lingkungan sekitar Al-Aqsa telah diberkahi dengan nilai-nilai agama dan dunia. Sebab inilah tempat di mana wahyu turun dan tempat ibadah para nabi sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, wilayah ini juga dikelilingi oleh sungai, pepohonan, dan buah-buahan. Kemuliaan yang keempat yaitu tanah suci yang dihormati. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 21 yang artinya, Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci atau Baitul Maqdis. Ayat di atas memuat kisah ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk masuk ke tanah suci Palestina. Penyebutan wilayah tersebut terkadang dipadankan dengan Baitul Maqdis atau rumah suci. Bisa juga Al-Ard Al-Muqaddasah atau tanah suci. Kala itu Nabi Musa menasihati kaumnya. Beliau berkata, Wahai penduduk tanah suci, tanah Yerusalem atau Palestina, wilayah ini dimaksudkan untuk menjadi tempat tinggal, bukan untuk dimiliki, karena Yerusalem adalah tempat tinggal para nabi dan orang-orang mukmin yang telah Allah takdirkan untuk kalian. Tanah ini diberikan untuk kalian dan diberi nama. Syekh Wahbah dalam penafsirannya terhadap ayat ini menjelaskan pula bahwa memang dahulu Allah menjadikan Ibrahim negeri yang diberkati ini. Akan tetapi pada masa setelahnya orang-orang Yahudi tersebut dilarang memasukinya. Beliau berkata yang artinya, Allah menjanjikan kepada Ibrahim hak untuk tinggal di tanah suci itu, bukan karena wilayah ini milik mereka, karena itu bertentangan dengan realita. Kemudian orang-orang Yahudi menyimpulkan dari janji tersebut bahwa kepemilikan wilayah tersebut harus kembali kepada mereka. Namun hal ini tidak benar karena setelah itu Allah berfirman yang artinya negeri itu diharamkan atas mereka. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pada awalnya negeri itu diberikan sebagai hibah, namun kemudian Allah melarang mereka karena perilaku jahat dan ketidaktaatan mereka. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, kita sebagai umat Islam harus mencintai Syam atau Palestina dan berdoa agar Allah melindungi Syam dari segala fitnah dan bencana. Kita juga harus membantu saudara-saudara kita yang ada di Syam yang sedang menghadapi berbagai kesulitan dan penindasan. Kita juga harus berusaha untuk mengunjungi Syam dan melihat langsung keindahan dan kemuliaan negeri ini. Demikianlah beberapa kemuliaan mengenai Masjidil Aqsa, dan tentu masih banyak lagi kemuliaan yang belum terjabarkan dalam video ini.
Jangan lupa agar selalu berdoa supaya saudara-saudara muslim kita yang berada di wilayah Al-Aqsa dan sekitarnya diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.